Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are in healthy condition. Amin. Okay, welcome to English class with Miss Mira. Oke, kembali lagi pada pembelajaran English. Oke, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And now let's prepare your book. Silakan disiapkan bukunya. Oke, ayo Miss tunggu teman-teman. Mari siapkan bukunya. Oke, today we learn about, hari ini kita akan belajar asking and telling time. Menanyakan dan menjelaskan tentang waktu. Di sini ada half past, ada quarter past atau quarter to. Kemudian using its time to and its time for. Nah, hari ini juga kita akan membahas tentang penggunaan dari its time to dan its time for. Apa sih Miss perbedaan dari itu semua? Nah, daripada penasaran, simak terus video ini dari awal hingga akhir ya. Check it out. Oke, yang pertama listening terlebih dahulu. Silakan teman-teman open your book page 26. Buka bukunya halaman 26. Sudah dibuka? Oke. And listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Yang pertama, it's 12 o'clock. It's 12:30. It is a quarter past 12. It is a 6:30. It is 2:30. It is a quarter to 6. I repeat once more. Saya ulangi sekali lagi. It is 12 o'clock. Ini jam 12. It is 12:30. Ini jam 12 lebih 30 menit. It is a quarter past 12. Ini jam 12 lebih 15 menit. It is 6:30. Ini jam 6:30 menit. It is 2:30. Ini jam 2 lebih 30 menit. Kemudian it is a quarter to 6. Ini jam 6 kurang 15 menit. Oke. Kemudian listen to and repeat after your teacher. Yang bagian B-nya. Is it 6 o'clock? Yes, it is. Is it 9:30? Is it 9:30? No, it is not. It is 6:30. What time is it now? It's a quarter past 6. What time is it? It is quarter to 7. Nah, teman-teman, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang jam. Oke, pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan pengertian jam ini. Nah, tapi sekarang kita akan membahasnya dalam bahasa Inggris. Ya, bagaimana nih teman-teman memberitahu waktu tertentu dengan menggunakan bahasa Inggris. Di sini contoh yang pertama. Oke, bisa dilihat. It's 12. Yang pertama, it's 12 o'clock. Ini jam 12 siang atau jam 12. Kita lihat, jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya pun di angka 12, menunjukkan jam 12 tepat. Maka kita menyampaikannya dengan it's 12 o'clock. Kemudian yang kedua, it's 12:30. Oke, ini jam 12 lebih 30 menit. Jadi half itu artinya 30 menit atau setengah jam.
Ya, setengah jam itu kan 30 menit. Kalau 1 jam 60 menit, nah setengahnya 30 menit. Maka dari itu ketika dia jam 12 lebih 30 menit, maka menggunakan it is 12:30. Jadi kalau misalkan diartiinnya dari belakang, 12 lebih 30 menit. Oke. Kemudian it is 12:15. Ini jam 12 lebih 15 menit. Ya, jarum pendeknya di angka 12, kemudian jarum panjangnya di angka 3 menunjukkan menit ke-15. Kemudian it is 6:30. Ini jam 6:30 menit. Kemudian it is 2:30. Ini jam 2 lebih 30 menit. Dan yang terakhir it is 5:45. Jadi kalau yang ini itu, yang gambar terakhir itu kan jam 6 kurang 15 menit. Maka menggunakan to. It is 5:45. Jam 6. Kalau kita diartiinnya dalam bahasa Inggris dari belakang ya sayang ya. Jam 6 kurang 15 menit. Oke, sampai sini bisa difahami? Contoh, bisa lihat di papan, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, contoh di sini Miss jam 8. Jam 8:00, jam 8 tepat. Maka apa bahasa Inggrisnya teman-teman kalau jam 8? Ya, bahasa Inggrisnya adalah it is 8 o'clock. Oke, ini jam 8. Ya, karena menunjukkan jam 8 tepat, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, kemudian di sini yang bagian B-nya. Oke, perhatikan ke bagian B. Di situ ada pertanyaan is it 6 o'clock? Itu dia menanyakan menegaskan pertanyaan dia. Dia nanya, apakah benar ini jam 6? Maka kalau misalkan iya, jawabannya yes it is. Kalau misalkan tidak, berarti no it is not. Jadi ketika pertanyaan itu diawali dengan kata is atau are, maka jawabannya antara yes atau no. Kemudian yang pertanyaan ketiga nih. What time is it now? Nah, kalau yang ini baru dia menanyakan waktu. Jam berapakah sekarang? It is 6:15. Ini jam 6 lebih 15 menit. Kemudian dia nanya lagi, what time is it? Jam berapa sekarang? Maka bisa dijawab, it is 6:45. Ini jam 7 kurang 15 menit. Jadi itu adalah penggunaan dari jam. Oke, di sini Miss ada lagi. Oke, speaking. Answer the question correctly and give the correct time if the answer is no. Oke, kita lihat jawabannya benar atau enggak. Kalau misalkan iya berarti yes, kalau misalkan tidak berarti no. Oke, yang pertama, is it 9 o'clock? Bener enggak itu teman-teman? Jam 9. Coba kita lihat nih gambar jamnya, bener enggak jam 9? Oke, betul ya. Maka ketika dia bertanya, is it 9 o'clock? Maka jawabannya, karena ini benar, jawabannya yes, it is. Oke, kita tulis nih ya, poin pertama. Yes, it is. Nomor 2. Is it 11:30? Apakah ini jam 11:30 menit? Benar nggak teman-teman jam 11:30 menit? No, ya jawabannya no, it is not. Jam di sini menunjukkan jam 10:30 menit, bukan jam 11:30 menit. Maka untuk gambar yang kedua, the answer is no, it is not. Silakan ditulis jawabannya. Oke, number 3. Nomor 3. Is it 9:15?
Apakah ini jam 9:15 menit? Betul nggak nih teman-teman? Jam 9:15 menit. Good. Kalau misalkan karena ini betul jam 9:15 menit, maka jawabannya yes, it is. Silakan ditulis nomor 3. Yes, it is. Number 4. Is it a 6:45? Apakah benar ini jam 7 kurang 15 menit? Benar nggak teman-teman? Kita lihat di sini jarum panjangnya lebih mendekati ke angka 8. Berarti kalau menurut gambar jamnya ini adalah jam 8 kurang 15 menit. Maka ketika pernyataannya is it a 6:45? Apakah ini jam 7 kurang 15? Betul atau salah? Yeah, the answer is no. No, it is not. Kemudian, number 5, nomor 5. Is it 6 o'clock? Coba kita lihat, benar nggak ini gambar jam 6? Jam 6 tepat. No, the picture is 5 o'clock. Ya, di gambarnya ini jam 5. Maka jawabannya adalah no, it is not. Yang nomor 5. The last one, nomor 6. Is it 6:30? Apakah benar ini jam 6:30 menit? Betul nggak teman-teman? Oke, kalau dari gambar jamnya ini adalah jam 5:30 menit, maka jawabannya adalah no, it is not. Oke, sudah ditulis? Oke. Nah, di sini Miss mau mengulas kembali. Jadi kalau misalkan half itu tandanya 30 menit. Ya, karena setengah jam itu 30 menit. Kemudian ada quarter. Quarter itu 15 menit. Pas lebih dan to kurang. Silakan nih 4 poin ini dicatat di bukunya ya, supaya ingat terus. Oke. Coba nih teman-teman lihat di bagian writingnya. Nomor 1, di sini gambarnya gambar jam berapa? Jam 3:30 menit. Berarti it is 3:30. Ini jam 3:30 menit. Oke, coba nih teman-teman nomor 2 sampai nomor 6 dikerjakan ya. Teman-teman, jadi tugasnya yang ini lanjutin lagi nih nomor 2 sampai nomor 6-nya. Ya, menentukan jam dengan menggunakan bahasa Inggris. Dilihat gambar jamnya, kemudian kamu tuliskan waktunya itu jam berapa. Oke, di sini coba. Kalau sudah yang tadi tugasnya di foto ya. Nah, ini Miss mau menjelaskan lebih jelasnya lagi. What time is it? Jam berapakah ini? Kita lihat gambarnya. Ini jam 10 tepat. It's 10 o'clock. It's time to study. Ini jam 10 tepat. Ini waktunya untuk belajar. Kemudian, what time is it? Jam berapakah ini? It's 1 o'clock. Ini jam 1. It's time for lunch. Waktunya untuk makan siang. Nah, di sini tadi ada penggunaan it's time to study dan it's time for lunch. Apa sih Miss perbedaannya? Oke, kita bahas. Sebelumnya kita baca dulu. Kita buka bukunya halaman 29 yang listening. Teman-teman ikuti setelah Miss ya. It's time for dinner. It's time for class. It's time for homework. It's time to eat. It's time to go. It's time to do homework. Oke, teman-teman, lihat perbedaannya. Di sini ada yang menggunakan for dan juga ada yang menggunakan to. Apa sih perbedaan antara penggunaan for dan penggunaan to? Padahal ini sama-sama bahasa Inggris, Miss. Tapi kok ada perbedaannya? Oke, Miss bahas ya. Oke, it's itu singkatan dari it is. Kemudian kalau misalkan use verb after to. Kalau misalkan ada kata to,
maka kalimat selanjutnya adalah verb, kata kerja. Ya, kata kerjanya, kegiatannya ngapain? It's time to eat. Ini waktunya untuk makan. Ya, makan ini eat ini termasuk verb atau kata kerja. Kemudian use noun after for. Nah, kalau for ini digunakan, kalau for ini sesudah for harus ada noun-nya. Contoh, it's time for dinner. Ini waktunya untuk makan malam. Beda ya sayang ya, kalau eat ini namanya makan, itu verb. Nah, kalau dinner ini masuknya sebagai noun. Makan siang, makan malam, sarapan itu masuknya ke dalam noun, bukan verb. Jadi itu perbedaan antara penggunaan to dan for. Sampai sini bisa difahami? Nanti teman-teman kalau ada yang kurang paham, kurang bisa dimengerti, silakan tanyakan ke Miss, boleh japri, boleh juga kita diskusikan lewat grup. Oke, jadi teman-teman, tugasnya hari ini adalah teman-teman mengerjakan bagian writing halaman 27 ya, writing halaman 27 nomor 2 sampai nomor 6. Kalau sudah selesai seperti biasa, difoto dan dikirimkan ke Miss. Nanti Miss koreksi dan Miss langsung nilai. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semangat terus belajarnya, tetap jaga kesehatan. See you next time. Thanks a lot for your attention, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.